Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Dedy News? Semoga kabar baik senantiasa menyertai teman-teman semua di dalam hidup dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terkhusus untuk Bapak Ibu Guru BPBK, Bapak Ibu Guru Wakak Siswaan, serta admin Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sejak tanggal 17 Januari 2023 kemarin, pengisian PDSS untuk seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau SPAN PTKIN telah dibuka. Jika kita kemarin telah menyelesaikan pengisian PDSS untuk SNPMB 2023, pasti kita akan merasa lebih ringan dan tentunya lebih cepat proses pengerjaannya. Karena data siswa dan nilai yang kita entry bisa mengadopsi dari aplikasi PDSS SNPMB. Dan yang lebih meringankan lagi, aplikasi PDSS SPAN PTKIN sudah terintegrasi dengan Pusdatin yang datanya bersumber dari aplikasi Dapodik atau EMIS, sehingga kita bisa melakukan proses pengisian PDSS sampai dengan finalisasi secara efektif dan efisien. Asal data sudah komplit, tidak lebih dari 1 jam proses dapat terselesaikan. Baik, kalau begitu mari kita ulas bersama. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama tentu kita akses terlebih dahulu laman resmi SPAN PTKIN yang beralamat di span.ptkin.ac.id. Setelah masuk laman, baca-baca terlebih dahulu informasi yang disajikan. Jika sudah, lanjut klik menu PDSS dan kita dibawa ke laman login sekolah. Pada laman ini, kita diberi petunjuk penting bahwa untuk sekolah yang telah terdaftar pada tahun sebelumnya dapat login menggunakan password yang sama seperti tahun 2022. Untuk sekolah yang belum mendapatkan password, silakan melakukan pendaftaran sekolah Anda terlebih dahulu. Sekolah yang dapat mengikuti SPAN adalah sekolah yang memiliki NPSN. Meskipun Dedy News telah memiliki password tahun sebelumnya, namun agar lebih afdol, Dedy News akan memulainya dengan cara melakukan pendaftaran sekolah terlebih dahulu. Mula-mula kita entrikan NPSN, kemudian klik tombol daftarkan sekolah, lalu kita pun dibawa ke halaman registrasi sekolah. Merupakan langkah pertama pendaftaran sekolah, yaitu mengentrikan NPSN. Kemudian klik tombol lanjutkan pendaftaran. Jika NPSN yang kita entrikan benar, maka kita dibawa ke langkah kedua, yaitu input kode registrasi Dapodik. Maka entrikanlah kode registrasi Dapodik dengan benar. Lalu tulis kode verifikasi yang disediakan sistem dan klik tombol lanjutkan pendaftaran. Jika kode registrasi Dapodik benar, kita dibawa ke langkah ketiga, yaitu nomor kontak sekolah. Entrikan nomor WhatsApp dan email kepala sekolah. Sementara NPSN, nama sekolah, nama Capsek, dan nomor HP kepala sekolah biarkan saja karena memang tidak dapat dirubah. Jika sudah, klik tombol lanjutkan pendaftaran. Dan sistem pun memberi notifikasi pendaftaran PDSS berhasil. Registrasi Anda berhasil. Password telah dikirim ke email Anda. Silahkan cek email Anda. Oke, berikutnya kita buat tab baru untuk membuka email. Pastikan email yang kita buka adalah email kepala sekolah yang kita gunakan untuk mendaftar. Kita buka kotak masuk dari SPAN PTKIN yang berisi data login. Copy password. Lalu kembali ke tab pendaftaran PDSS SPAN PTKIN dan klik tombol login. Dan kita dibawa ke halaman login sekolah. Masukkan NPSN dan kombinasikan dengan password yang telah diberikan sistem. Jangan lupa tulis kode verifikasi yang tersedia, kemudian klik tombol login. Jika antara NPSN, password, dan kode verifikasi ditulis secara benar, maka kita dibawa ke profil sekolah. Baca profil sekolah kita. Bila kurang lengkap atau tidak sesuai dengan aplikasi Dapodik atau EMIS, maka klik tombol perbarui data sekolah. Seperti contoh yang sedang Dedy News kerjakan, alamat kepala sekolah kurang lengkap atau tidak sesuai yang ada di Dapodik. Kita klik tombol perbarui data sekolah.
pun memberi notifikasi data sekolah telah berhasil disinkron. Dan alamat kepala sekolah sekarang menjadi lengkap. Berikutnya kita pilih kurikulum, KTSP atau 2013. EduNews pilih kurikulum 2013. Lalu klik tombol simpan. Setelah data tersimpan, kita dibawa ke halaman PDSS. Perhatian kita langsung saja ke pengaturan jurusan. Maka klik pengaturan jurusan. Dan sistem membawa kita ke halaman pengisian PDSS disertai notifikasi bahwa data jurusan tidak tersedia. Jika pada aplikasi Dapodik atau EMIS data jurusan telah terisi, tapi muncul notifikasi seperti ini, maka cukup klik tombol perbarui data jurusan. Setelah itu, sistem kembali memberi notifikasi jurusan telah berhasil disinkron, lengkap dengan data jurusan sekolah kita, mulai dari nama peminatan, masa belajar, jenis kelas, dan kuota siswa masing-masing jurusan. Jika data-data tersebut sudah benar, kita lanjut mengisi KKM dengan didahului klik tombol pengisian KKM. Dan kita dibawa ke tab kurikulum. Sebelum menginput nilai KKM, silakan menyesuaikan mata pelajaran di setiap jurusan dengan memasukkan semua mata pelajaran yang diprogramkan pada masing-masing jurusan. Baik, kita klik tombol sesuaikan mata pelajaran. Periksa dengan seksama daftar mata pelajaran. Jika ada salah satu yang belum masuk, kita dapat menambahkannya. EduNews akan menambahkan satu mata pelajaran wajib tambahan, yaitu Bahasa Jawa pada masing-masing jurusan. Kita tulis Bahasa Jawa, lalu klik tombol tambah, dan sistem memberi notifikasi, pastikan sebelum menambahkan mapel, mata pelajaran tersebut tidak ada di list database mapel. Apakah Anda ingin agar kami menambahkannya? Karena dalam list memang tidak ada, maka klik OK. Setelah itu, mata pelajaran yang ditambahkan muncul di atas. Beri tanda cek pada mata pelajaran tersebut. Lakukan hal yang sama pada jurusan IPS. Jika sudah, klik tombol simpan. Berikutnya kita entry KKM. Agar proses entry dapat berlangsung lebih cepat, kita gunakan fasilitas unggah file Excel KKM. Untuk menggunakan fasilitas ini, kita unduh terlebih dahulu template-nya. Oke, kita unduh dan simpan. Berikutnya kita buka template KKM dan isi KKM sesuai dengan sekolah masing-masing. Karena semua mata pelajaran memiliki KKM yang sama, maka cukup entry satu saja, kemudian copy paste untuk semua mapel. Untuk KKM, kedua jurusan filenya menjadi satu. Setelah selesai, tutup dan simpan atau save. Kita kembali ke pengisian PDSS di tab kurikulum. Selanjutnya, klik tombol unggah file Excel KKM. Klik template KKM yang telah terisi dan klik open. Jika berhasil, semua mata pelajaran terisi semua KKM-nya. Selanjutnya ke data siswa. Klik tombol data siswa dan kita dibawa ke tab atau halaman daftar siswa. Sementara sistem memberi notifikasi data siswa tidak ada. Jika terdapat notifikasi seperti ini, sementara di Dapodik atau EMIS telah terisi, maka kita cukup klik tombol perbarui data siswa. Maka sistem pun memberi notifikasi kembali bahwa siswa telah berhasil disinkron. Data siswa pun muncul sesuai dengan jumlah siswa pada masing-masing jurusan yang ada di sekolah kita. Karena data siswa telah masuk, langkah selanjutnya pasti mengentri data nilai siswa. Namun sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu kondisi data siswa sebelum dientrikan nilai. Semua status nilai dari semester 1 sampai semester 5 masih berwarna merah atau belum terisi. Oke, sekarang mari kita isi. Dimulai dari klik tombol nilai siswa.
Lalu kita dibawa ke tab nilai pada halaman daftar siswa. Kita diberi fasilitas unggah nilai secara kolektif atau unggah Excel nilai siswa. Agar proses entry nilai lebih cepat, tentu kita perlu menggunakan fasilitas ini. Untuk menggunakannya, kita unduh terlebih dahulu template yang telah disiapkan sistem. Kita klik tombol unduh Excel nilai siswa. Kita pilih nilai siswa jurusan MIPA reguler terlebih dahulu. Dan langsung saja kita simpan tanpa merubah nama template. Berikutnya jurusan ilmu pengetahuan sosial reguler. Biarkan saja file sesuai aslinya, tak perlu merubah satu karakter pun. Lalu simpan. Setelah kedua template tersebut terunduh, maka bukalah. Dimulai dari jurusan MIPA terlebih dahulu. Setelah terbuka, kita buka juga file Excel yang berisi data nilai siswa. Jika kita sudah menggunakan Eraport, sebaiknya nilai yang berasal dari Eraport agar mudah ditarik datanya cukup menggunakan fungsi VLOOKUP. Kurang lebih seperti ini. Edinius telah membuat data nilai masing-masing jurusan dari semester 1 sampai dengan semester 5 yang sudah didesain sedemikian rupa serta dikombinasikan dengan fungsi VLOOKUP. Data ini masih kosong, kalaupun terisi masih dalam bentuk data invalid. Namun ketika diisi nama siswa kelas 12 sesuai jurusan, maka data kosong atau data invalid ini akan berubah menjadi nilai. Oke, pengaplikasiannya seperti ini. Kita copy data siswa di template nilai MIPA. Kemudian kita paste menggunakan mode paste special values pada desain data nilai MIPA ini. Maka nilai dari semua siswa jurusan MIPA pun terisi. Selanjutnya, kita tinggal copy semua nilai ini. Lalu paste pada template nilai IPA menggunakan mode paste special values agar tidak merubah format template. Maka seluruh siswa pada jurusan MIPA terisi nilainya. Berikutnya kita tutup template. Jangan lupa simpan atau save. Tutup juga desain nilai. Template nilai MIPA telah terisi. Berikutnya template nilai IPS. Kita buka template nilai IPS. Buka juga data nilai IPS. Lakukan hal yang sama seperti ketika mengentri nilai MIPA. Copy data siswa dari template nilai IPS. Lalu paste menggunakan mode paste special values pada data nilai. Maka data nilai pun terisi. Lanjut copy seluruh data nilai, lalu paste pada template nilai IPS. Paste menggunakan mode paste special values. Maka semua siswa jurusan IPS terisi nilainya. Kita tutup template, jangan lupa simpan atau save. Tutup juga data nilai. Template nilai MIPA dan IPS keduanya telah terisi. Saatnya kita mengunggah ke aplikasi PDSS PAN PTKIN. Pada tab nilai ini, kita klik tombol unggah Excel nilai siswa. Mula-mula pilih jurusan MIPA terlebih dahulu. Klik template nilai MIPA, lalu open. Jika muncul notifikasi seperti ini, Sisnil X1, nilai yang dimasukkan ada yang tidak sesuai. Pastikan nilai yang diinput skala 100 tidak melebihi 100. Atau skala 4 tidak melebihi 4, dan pastikan tidak ada nilai di bawah 50 pada penggunaan skala 100. Apakah nilai bisa masuk? Jawabannya, sebagian nilai bisa masuk, tetapi berpengaruh pada data siswa di bawahnya, di mana data siswa di bawah siswa yang memiliki nilai 50 akan tidak terisi dan tetap berwarna merah. Sebagian berwarna kuning yang artinya nilai tidak lengkap. Solusinya, hapus data siswa yang memiliki nilai di bawah 50. Hapus juga pada template nilai. Atau jika nilai 50 tersebut karena salah entry pada template, maka perbaiki nilai 50 tersebut. Setelah dihapus atau diperbaiki, unggah ulang. Oke, nilai di bawah 50 telah diperbaiki meskipun prosesnya tidak ditayangkan. Sekarang kita unggah ulang. Tunggu beberapa saat.
Dan akhirnya, nilai semua siswa untuk jurusan MIPA lengkap terisi atau berwarna hijau. Selanjutnya, unggah template nilai jurusan IPS. Lakukan hal yang sama. Klik tombol unggah Excel nilai siswa. Pilih template IPS. Lalu open. Tunggu beberapa saat. Sekarang nilai semua siswa jurusan IPS telah terisi lengkap atau berwarna hijau. Langkah berikutnya tentu finalisasi. Pastikan semua data sudah benar, baik identitas maupun nilai. Kita finalisasi sekarang dengan terlebih dahulu klik tombol finalisasi. Sebelum memfinalisasi, kita disuguhi survei pengisian PDSS. Jawab sesuai dengan pengalaman kita menggunakan aplikasi PDSS PAN PTKIN. Sementara jawaban Edinews sendiri cenderung memberikan testimoni yang sangat bagus untuk aplikasi ini. Namun semuanya kembali ke pengalaman masing-masing. Setelah selesai mengisi survei, klik tombol simpan dan sistem memberi notifikasi pengisian survei telah selesai pada halaman finalisasi PDSS. Sebelum klik tombol finalisasi, baca secara seksama terlebih dahulu informasi pengisian PDSS. Jika sudah yakin, klik tombol finalisasi PDSS. Setelah klik tombol finalisasi, muncul informasi. Sudah finalisasi. Pengisian borang PDSS telah difinalisasi. Anda tidak dapat lagi melakukan perubahan atau penambahan data. Untuk mengajukan pembukaan PDSS kembali, silakan mengirimkan permohonan pembukaan pengisian PDSS yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat setingkat ke email pdss@span-ptkin.ac.id sesuai dengan format yang telah ditentukan. Jadi, meskipun sudah difinalisasi, apabila di lain waktu setelah dicek ternyata masih ada kekeliruan, maka kita dapat mengajukan batal finalisasi yang format pengajuannya bisa diunduh melalui tombol download format pembukaan finalisasi ini. Oke, kita coba download. Setelah di-download, mari kita coba buka dan kurang lebih bentuk dan isinya seperti ini dalam format Microsoft Word. Selanjutnya, sebagai langkah terakhir yaitu unduh atau cetak data siswa yang berisi data akun untuk login. Akun login ini tentunya harus diserahkan kepada siswa yang berminat mengikuti SPAN PTKIN dengan pertimbangan prestasi. Adapun pendaftarannya mulai dibuka tanggal 16 Februari sampai dengan 4 Maret 2023. Baik teman-teman Edinews, khususnya Bapak Ibu Guru BPBK, Bapak Ibu Guru Wakak Siswaan, serta admin SMA dan MA atau SMK dan MAK. Demikian ulasan tentang pengisian PDSS mulai dari pendaftaran sampai finalisasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga langkah kita senantiasa bernilai ibadah dalam mengantarkan putra-putri tercinta menuju gerbang sukses melalui SPAN PTKIN. Akhir kata, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.